Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Bustomi dengan NPM 22.230 Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya di semester 4 dengan mata kuliah MIT dan Teknik Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase. Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitrare Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara. Berdasarkan kebijaksanaan, arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase. Sementara ADHOC, menurut Abdul Qadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Perjanjian arbitrase. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak yang menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Arbiter adalah orang perseorangan yang bertindak selayaknya hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa melalui mekanisme atau prosedur arbitrase. LAPS SJK memiliki daftar yang berisikan orang-orang yang telah diangkat oleh pengurus LAPS SJK sebagai mediator tetap dan arbiter tetap. Selain itu, dalam peraturan dan acara LAPS SJK dikenal pula CO mediator dan arbiter tidak tetap. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan seorang mediator yang netral. Ini seringkali lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dibandingkan proses hukum formal. Keuntungan mediasi. Terdapat beberapa keuntungan mediasi dalam penyelesaian sengketa, antara lain: kontrol. Pihak terlibat memiliki kendali atas proses dan hasilnya, karena mereka secara sukarela terlibat dalam mencapai kesepakatan. Kecepatan. Proses mediasi seringkali lebih cepat daripada proses hukum formal, karena tidak terikat oleh jadwal pengadilan yang padat. Biaya mediasi. Mediasi dapat lebih ekonomis daripada pengadilan, karena biaya pengacara dan biaya pengadilan yang tinggi dapat dihindari. Kerahasiaan.
Mediasi seringkali dilakukan secara pribadi dan kerahasiaan dapat dijaga sehingga memungkinkan para pihak untuk berbicara secara terbuka tanpa khawatir informasi akan tersebar. Keterlibatan pihak terlibat aktif dalam mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang dapat memperkuat hubungan di masa depan. Selanjutnya, kelangsungan hubungan. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk tetap menjaga hubungan baik di masa depan. Yang penting dalam konteks bisnis atau hubungan personal yang berkelanjutan. Konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai pencegah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajibannya. Para pihak yang bersengketa kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak yang terlalu keras dengan pendiriannya. Persyaratan melakukan negosiasi yang efektif. Untuk melakukan negosiasi yang efektif, beberapa persyaratan yang meliputi persiapan yang matang, persiapkan diri dengan informasi yang relevan tentang subjek yang diperdebatkan dan pihak-pihak yang terlibat. Pahami kepentingan, tujuan, dan batas-batas Anda sebelum memulai negosiasi. Komunikasi efektif. Dengarkan dengan aktif dan penuh perhatian dan sampaikan pendapat Anda secara jelas dan tegas. Hindari mengambil sikap defensif dan berusaha untuk memahami sudut pandang lawan. Kreativitas. Cari solusi yang inovatif dan kreatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Berpikirlah di luar kotak untuk menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan. Fleksibilitas. Bersedia untuk bernegosiasi dan mempertimbangkan opsi yang berbeda. Jangan terlalu terikat pada solusi tertentu dan buka untuk melakukan penyesuaian. Keterbukaan dan kejujuran. Jaga transparansi dan kejujuran dalam komunikasi Anda. Hal ini dapat membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan memudahkan proses negosiasi. Kemampuan berempati. Cobalah untuk memahami perasaan dan kebutuhan pihak lain serta responsif terhadapnya. Hal ini dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai kesepakatan. Kesabaran dan ketekunan. Negosiasi seringkali memerlukan waktu dan kesabaran. Tetap tenang dan fokus pada tujuan Anda, bahkan ketika menghadapi hambatan atau ketegangan. Dengan memenuhi persyaratan ini, Anda dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan dalam proses negosiasi. Apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen? Sengketa konsumen terjadi ketika ada ketidakkesepakatan atau ketidakpuasan antara konsumen dengan
dan penyedia produk atau jasa terkait dengan pembelian, penggunaan, atau transaksi yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut. Ini bisa melibatkan berbagai masalah seperti kualitas produk yang buruk, layanan berlangganan yang tidak memuaskan, penipuan, pelanggaran kontrak, atau ketidakcocokan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang disampaikan. Sengketa macam ini seringkali diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dapat dipecahkan melalui negosiasi, mediasi, atau melalui proses hukum yang lebih formal jika tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Syarat dan langkah mengajukan permohonan. Pahami persyaratan. Pelajari persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang berlaku. Ini mungkin termasuk formulir yang harus diisi, dokumen pendukung yang diperlukan, atau batas waktu pengajuan. Persiapkan dokumen. Siapkan semua dokumen yang diperlukan seperti identifikasi, bukti pembelian, kontrak, atau bukti lainnya yang mendukung klaim atau permohonan Anda. Formulir. Jika ada formulir yang harus diisi, pastikan untuk pengisiannya dengan benar dan lengkap. Berikan informasi yang akurat dan jelas. Lengkapi bukti pendukung. Lampirkan semua dokumen pendukung yang relevan yang mendukung klaim atau permohonan Anda. Ajukan permohonan. Ajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Pastikan menyampaikan permohonan Anda kepada pihak yang berwenang dalam waktu yang ditentukan. Tunggu tanggapan. Setelah mengajukan permohonan, tunggu tanggapan dari pihak yang berwenang. Ini bisa berupa konfirmasi penerimaan permohonan, permintaan tambahan informasi, atau keputusan tentang permohonan Anda. Tindak lanjut. Jika diperlukan, lakukan tindak lanjut terhadap permohonan Anda. Ini mungkin melibatkan memberikan informasi tambahan atau merespon permintaan dari pihak yang berwenang. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi tanggapan atau keputusan yang diberikan terhadap permohonan Anda. Jika permohonan Anda disetujui, pastikan untuk mengambil tindakan lanjut sesuai dengan keputusan tersebut. Jika ditolak, pertimbangkan opsi apa yang tersedia dan dapat tersedia untuk mengajukan banding atau memperbaiki permohonan Anda. Alur penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja, melainkan juga melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, juga konsiliasi. Dan untuk yang terakhir ada kesimpulan. Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala. Karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilaian ahli. Akan tetapi secara terperinci memang tidak dijelaskan bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara mediasi. Hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan para pihak untuk menentukan hukum acara yang digunakan. Pemilihan arbiter, karena pada dasarnya itulah salah satu sifat dari penyelesaian sengketa secara mediasi, yaitu bersifat sukarela.